wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Diki Permana dari program studi Magister Manajemen Inovasi angkatan 2023 Universitas Teknologi Digital Bandung. Mau memaparkan teori dari mata kuliah Manajemen Produksi Digital dan Inovasi. Dalam materi ini saya akan membahas atau memaparkan materi yang pertama, ya berjudul teknologi produksi terkini. Dalam teknologi produksi terkini, teknologi produksi ini ada yang menghasilkan barang dan juga ada yang menghasilkan jasa. Baik, saya akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah barang dulu. Dalam teknologi produksi terkini digunakan memproduksi atau menghasilkan suatu barang dengan otomatisasi mesin. Maka hasilnya akan lebih cepat dibandingkan dengan memproduksi dengan secara tradisional atau manual. Sebagai contoh, mesin pemintalan benang. Apabila dilakukan secara manual, maka memerlukan waktu dan menghasilkan produksi yang lama. Berbeda dengan dilakukan secara otomatisasi mesin, maka akan menghasilkan produksi yang cepat, menghasilkan produksi puluhan ton dalam waktu jam atau hari. Logikanya seperti ini. Apabila manusia menggunakan tradisional atau manual, maka akan menghasilkan lama, bahkan produksinya yang lama. Berbeda dengan otomatisasi mesin, maka hasilnya pun akan lebih maksimal dan menghasilkan berton-ton dalam waktu jam atau per hari. Itu contohnya. Baik. Kemudian dalam bidang jasa, teknologi produksi terkini. Contoh teknologi informasi transportasi yang dibuat oleh Pak Nadiem Makarim, membuat Gojek, sarana transportasi online yang dibutuhkan oleh banyak orang, baik itu roda 2 maupun roda 4. Itu adalah teknologi produksi terkini di bidang jasa. Kemudian setelah itu saya akan memaparkan sistem produksi terkini. Sistem produksi terkini yang pertama adalah input, kemudian proses, output. Di input ada bahan baku, ada tenaga kerja, ada modal, kemudian ada lahan. Kemudian prosesnya transportasi, konteks, intermite, social project. Kemudian output menghasilkan produk, barang, dan jasa. Yang kemudian akan proses timbal balik. Informasi dan sistem kontrol akan kembali ke sistem input sehingga terjadi sistem produksi terkini. Baik. Kemudian paparan selanjutnya menciptakan produk, barang, dan jasa. Ini menurut buku dari Joe Tidd dan John Besan dalam bukunya yang berjudul Managing Inovasi, yang bersumber dari bukunya tersebut. Menciptakan produk, barang, dan jasa. Yang pertama adalah pembuatan konsep yang mengidentifikasi peluang produk, barang, dan jasa. Kemudian yang kedua, penilaian proyek serta pemilihan proyek yang
memenuhi kriteria. Kemudian yang ketiga, mengembangkan produk, menerjemahkan konsep-konsep yang dipilih menjadi produk-produk fisik. Kemudian pengujian komersialisasi produk, peluncuran dan pemasaran produk. Itu adalah paparan dari teori Joe Tidd dan John Bisen dalam bukunya Managing Innovation. Kemudian Joe Tidd juga bercerita inovasi adalah tentang menciptakan peluang, cara-cara baru untuk melayani pasar. Kemudian yang kedua adalah menumbuhkan pasar, memikirkan kembali layanan untuk memenuhi kebutuhan pasar yang diperlukan oleh kebutuhan pasar yang memenuhi kebutuhan, contoh kebutuhan sosial, ya itu contohnya. Kemudian meningkatkan operasi, melakukan apa yang kami lakukan dengan lebih baik, ya meningkatkan operasi dengan dilakukan ya yang kami lakukan dengan lebih baik. Itu adalah berikut saya memaparkan dari teori dari Joe Tidd dan John Bisen dalam bukunya. Baik, sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.